Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja? Semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan juga sehat walafiat. Oke, aku izin share screen ya teman-teman. Oke, dalam pertemuan kali ini gitu ya, eh aku akan memberikan presentasi sebuah presentasi ya, berjudul Pentingnya Internet dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, sebelum kita lanjutkan ke dalam materinya, izinkan aku untuk perkenalan terlebih dahulu, teman-teman. Perkenalkan, nama aku Khairunisa Azahra dengan NIM 24050700065 dari Program Studi Teknik Kimia. Nah, presentasi kali ini itu adalah untuk memenuhi tugas literasi digital dan kemanusiaan semester 3 ini. Oke, aku lanjutkan nih ya teman-teman ke materinya. Oke, nah dalam pentingnya internet ya, dalam pengembangan sumber daya manusia. Jadi internet itu merupakan jaringan global yang menghubungkan perangkat di seluruh dunia dan memungkinkan pertukaran informasi secara tepat, mudah, dan tanpa batas. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia atau SDM, internet berfungsi sebagai sarana utama untuk mengakses berbagai pengetahuan, teknologi, serta keterampilan baru yang dibutuhkan di era digital. Dengan kemampuan menyediakan data dan informasi secara real-time, internet juga menjadi fondasi penting bagi proses pembelajaran modern dan pengembangan kompetensi individu di berbagai bidang. Aku next ya teman-teman. Jadi, hubungannya apa sih antara internet dan juga pengembangan sumber daya manusia itu? Jadi hubungan antara internet dan pengembangan sumber daya manusia sangatlah kuat, teman-teman. Karena perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara manusia belajar, bekerja, dan berinteraksi. Internet menjembatani kesenjangan informasi dan membuka peluang bagi siapa saja untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa harus terikat oleh jarak dan waktu. Jadi teman-teman bisa belajar, bisa menuntut ilmu, di mana saja dan juga kapan saja. Melalui internet, masyarakat dapat mengakses materi pelatihan, mengikuti kelas daring, serta berkolaborasi dengan individu dari berbagai belahan dunia. Contohnya, teman-teman bisa ikut seminar online, bisa ikut kelas secara daring, bisa lewat Zoom meeting ataupun Elena, dan juga lain-lain. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, teman-teman, dan relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Aku next ya, teman-teman. Jadi setelah kita tadi belajar tentang pengertian, tentang hubungan antara internet dan juga pengembangan sumber daya manusia. eh, Selanjutnya, manfaat dari internet dalam pengembangan sumber daya manusia itu apa sih, teman-teman? Jadi, internet itu punya manfaat untuk pengembangan sumber daya manusia dan sangat beragam, teman-teman. Internet memberikan akses kepada masyarakat untuk memperluas wawasan melalui portal informasi, platform e-learning, video edukasi, dan jurnal ilmiah. Selain itu, meningkatkan keterampilan digital menjadi lebih mudah karena tersedia berbagai kursus yang mengajarkan kemampuan seperti coding, desain grafis, manajemen bisnis, hingga komunikasi profesional. Bagi pekerja maupun belajar, internet juga memfasilitasi peningkatan produktivitas melalui aplikasi manajemen waktu, kolaborasi daring, serta perangkat kerja berbasis cloud. Oke, selanjutnya kita berbicara soal dampak. Nah, kalau kita melihat gitu ya, internet itu punya dampak positif dan juga negatif, teman-teman. Aku paparkan satu-satu ya. Nah, dalam penggunaan internet yang positif terlihat pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sekarang itu lebih adaptif, lebih inovatif, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi global. Yang seperti teman-teman ketahui, globalisasi itu sangat cepat, teman-teman. Dan internet itu sangat dibutuhkan dalam globalisasi ini, gitu. Internet membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan dunia kerja modern, termasuk pekerjaan berbasis digital dan remote. Yang seperti teman-teman ketahui juga, dalam industri sekarang sudah meninggalkan teknik-teknik tradisional, bukan teknik, alat-alat tradisional mungkin ya teman-teman. Dan
sudah tergantikan ke alat-alat modern yang berbasis listrik, yang kita menggunakan remote ataupun hal lain gitu yang sudah tidak bersifat tradisional alat-alatnya. Oke, aku lanjutkan ya. Setelah aku melaporkan dampak positif tadi, teman-teman, ternyata internet itu cuma juga punya dampak negatif, teman-teman. Namun, dampak negatif internet ini juga harus diwaspadai, teman-teman. Seperti contohnya, ketergantungan berlebihan, penyebaran informasi yang salah atau hoax, serta risiko keamanan data. Karena itu, literasi digital itu menjadi penting agar pemanfaatan internet dapat tetap produktif dan juga aman, teman-teman. Nah, selanjutnya, saat aku memaparkan dampak, ada juga nih contoh nyata dari pemanfaatan internet dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Sangat mudah ditemukan, teman-teman. Mahasiswa, contohnya ya, mahasiswa menggunakan platform seperti Google Scholar, Scopus, ResearchGate, ataupun hal lain untuk mencari referensi, jurnal, atau mengikuti kursus online guna meningkatkan keterampilan tertentu. Kalau teman-teman mau praktikum, suruh buat esai, KTI, itu kan harus mencari jurnal-jurnal yang sesuai ya teman-teman. Nah, teman-teman itu bisa mengakses semua jurnal-jurnalnya itu karena apa? Karena ada internet, teman-teman. Para pekerja memanfaatkan webinar dan pelatihan daring untuk meningkatkan kemampuan profesional. Nah, contohnya ini teman-teman ya, ada di background Zoom aku, Seminar dan Talkshow Nasional 2025. Beberapa waktu lalu, aku mengikuti seminar ini, teman-teman. Ini merupakan contoh dampak positif adanya internet. Dengan adanya internet, aku bukan sebagai pekerja saja, teman-teman, sebagai pelajar itu dapat meningkatkan kemampuan aku melalui kemampuan dan juga pengetahuan aku melalui seminar secara online ini, teman-teman, dengan dukungan dari internet. Selanjutnya, UMKM menggunakan media sosial dan marketplace untuk mempromosikan produk sehingga memperluas jangkauan pasar. Nah, dalam hal ini, UMKM, usaha kecil dari masyarakat itu menjadi semakin maju. Dampaknya apa, teman-teman? Dampaknya dari masyarakat tersebut itu hidup lebih nyaman dan juga damai karena kebutuhannya itu terpenuhi, penjualannya terpenuhi, dan juga uang atau income-nya itu juga dapat memenuhi dari kebutuhan-kebutuhan mereka sehingga terciptanya kehidupan dan yang damai, dan hal ini itu dapat meningkatkan kemajuan dari suatu negara. Jadi hal ini itu dikarenakan adanya internet. Dasarnya itu adalah karena internet. Jadi eh, pemanfaatan internet itu sangat besar ya teman-teman. Bisa dari pelajar, pekerja, UMKM, dan lain-lain. Bahkan masyarakat umum itu dapat belajar keterampilan baru seperti bahasa asing dan juga editing video. Bahasa asing bisa lewat mana? Bisa lewat Duolingo, editing video bisa lewat CapCut. Hanya melalui tutorial di internet, tutorial seperti YouTube itu juga bisa, teman-teman. Nah, semua ini menunjukkan bahwa internet memiliki peran vital dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia secara luas dan juga berkelanjutan. Gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian presentasi dari aku. Yang sudah aku paparkan tadi ada pengertian, ada hubungan antara internet dan juga pengembangan sumber daya manusia, ada manfaat, dampak positif dan negatif, dan juga contoh di kehidupan nyata yang pasti teman-teman juga sering ketemu gitu ya, teman-teman. Mungkin sekian dari presentasi aku. Terima kasih teman-teman karena sudah mendengarkan, memperhatikan dari awal sampai akhir. Aku Khairunisa Zara pamit undur diri. Bye-bye semua. Terima kasih.